Hai semua, kembali lagi di Daftar 6. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar kita berlangganan di video yang terbaru. Tetapi para pejabat pemerintah Cina sekarang secara terbuka berspekulasi tentang tanggung jawab AS atas wabah itu dan bahkan menuduh militer AS menanam virus di China. Pada saat yang sama, pejabat lain tetap berpegang pada kisah pasar Wuhan yang tidak berdasar untuk menjelaskan wabah tersebut. Kata-kata pembelokan terbaru datang dari setidaknya dua pejabat tinggi Tiongkok minggu ini, sebagai tanggapan atas komentar yang dibuat oleh penasihat keamanan nasional AS Robert O'Brien. O'Brien mengatakan bahwa reaksi dan penipuan yang tertunda dari pihak rezim Tiongkok mungkin merugikan dunia 2 bulan ketika negara itu bisa bersiap-siap untuk wabah itu. O'Brien benar, tentu saja. Sudah didokumentasikan dengan baik bahwa partai mencegah diskusi tentang wabah yang terjadi pada Oktober tahun 2019, menangkap para profesional medis yang mencoba membunyikan alarm ke negara itu, menyensor lalu lintas internet tentang hal itu, dan menunda mengerahkan langkah-langkah pencegahan beberapa minggu dan bulan. Semua kegagalan ini oleh kepemimpinan partai memungkinkan pecahnya wabah yang secara nyata dapat diatasi dengan cepat naik ke epidemi nasional dan akhirnya ke tempat kita sekarang, dalam pandemi global. Sekali lagi, garis waktu itu didokumentasikan. Namun, dalam sehari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menanggapi tuduhan O'Brien di Twitter dalam bahasa Inggris. Kapan pasien nol dimulai di AS? Berapa banyak orang yang terinfeksi? Apa nama rumah sakit itu? Mungkin tentara AS yang membawa epidemi ke Wuhan. Jadilah transparan. Jadikan publik data Anda. Kami berutang penjelasan. Respons terperinci semacam itu tidak diragukan lagi diperintahkan dan disetujui di bagian paling atas partai, yang pasti merasa perlu untuk merespons. Terlebih lagi, nada tanggapan mengungkapkan keprihatinan mendalam dari kepemimpinan partai tentang kredibilitasnya yang rusak di dalam pikiran orang-orang Cina. Orang-orang China seharusnya marah pada pemerintah mereka karena perlakuan buruk yang kejam terhadap para dokter, seperti Dr. Li Wenliang, yang dicegah untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya di hari-hari awal wabah. Li akhirnya ditangkap, dipaksa untuk menandatangani pengakuan palsu, dan meninggal pada tanggal 7 Februari karena penyakit yang, menurut PKC, bukan ancaman bagi publik. Sensor partai baru-baru ini terhadap dokter lain, Ai-Fan, yang bekerja di sebuah pusat medis di Wuhan, telah menimbulkan gelombang kemarahan publik yang besar. Fan disensor karena mengulangi kenyataan bahwa negara kehilangan peluang untuk mengandung virus. Namun, orang-orang China menemukan cara yang sangat akal tentang sensor partai, termasuk 3000 tahun, versi lama dari karakter Cina, untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap kebijakan pemerintah mereka untuk menunda, membelokkan, menyangkal, dan menghancurkan terhadap siapapun yang menebak otoritas atau kompetensinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang menyebut Amerika Serikat tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, karena mengatakan bahwa tanggapan Beijing yang tertunda terhadap wabah coronavirus memperburuk keadaan. Lebih jauh, media pemerintah China telah menyerang Amerika Serikat di berbagai bidang ideologis, menyatakan bahwa nilai-nilai dan demokrasi Barat tidak cukup untuk melawan virus corona, bahwa rasisme dan ketimpangan pendapatan akan berarti perlakuan yang tidak setara, dan banyak lagi. Dalam sebuah ironi yang ironis, Global Times China menuduh Amerika Serikat melakukan politisasi virus untuk memperoleh keuntungan negosiasi dalam perang perdagangan dan untuk menghukum Huawei, serta menyembunyikan sentimen anti-Asia dan motif jahat lainnya. Tidak mengherankan, setelah wabah besar-besaran, Iran telah meningkatkan propaganda ke tingkat yang sama sekali baru. Rezim di Teheran menyalahkan Amerika Serikat karena mengobarkan biowarfare terhadap Iran. Itu tuduhan yang cukup menuduh Amerika Serikat melakukan aksi perang biologis. Mengapa Teheran membuat klaim seperti itu? Jawabannya sederhana, pemerintah Iran secara harfiah adalah nol untuk infeksi negara itu.
Wabah telah menghancurkan kepemimpinan Iran, dengan 10% anggota pemerintah yang berkuasa terinfeksi atau sekarat. Tetapi mengingat hubungannya yang erat dengan Cina dan kurangnya persiapan untuk merebaknya penyakit tersebut, tingkat infeksi Iran yang tinggi seharusnya sudah diperkirakan. Tetapi kebenaran tidak berguna bagi Teheran. Jauh lebih mudah dan lebih bermanfaat untuk menjajakan teori konspirasi. Dalam konteks itu, tentu masuk akal untuk bertanya-tanya apakah serangan baru-baru ini oleh milisi yang didukung Iran di Irak terhadap tentara AS dan Inggris adalah reaksi bertahap untuk mengalihkan perhatian publik Iran dari penyebab sebenarnya dari tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Apakah serangan itu dimaksudkan untuk membingkai ulang narasi virus sebagai kesalahan Amerika Serikat? Itu tidak diketahui. Tetapi dengan ketegangan setinggi mereka di kawasan itu adalah langkah berisiko tinggi dalam konteks apapun. Ini juga cenderung untuk melukis pemerintah Iran ke dalam kotak kebijakan ketat. Apa tanggapan yang tepat? Rata-rata orang Iran mungkin bertanya pada diri sendiri, untuk serangan biowarfare pada pemerintah. Apakah Teheran punya jawaban untuk pertanyaan itu? Apakah ini mempersiapkan bangsa untuk respons yang lebih besar? Meskipun, menurut definisi, propaganda dimaksudkan untuk memberi informasi yang salah dan mengendalikan narasi publik untuk mendukung rezim yang berkuasa, propaganda itu juga berbahaya secara provokatif. Pesan radang, yaitu, berbohong begitu besar sehingga tidak bisa ditarik kembali, dapat mendorong rezim untuk terlibat dalam tindakan balas dendam yang dibuat-buat untuk membenarkan kebohongan mereka dan mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Eskalasi sering terjadi, yang dengan cepat dapat membawa kita semua ke jalan yang lebih baik bagi semua orang jika dihindari.